anak-anak, apa kabarnya hari ini? Tentu baik bukan? Jumpa kembali dalam Sapaan Pagi Sekolah Kristen Dian Wacana. Hari ini Senin 26 Juli tahun 2021. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, Hatiku Penuh Nyanyian. Anak-anak, demikian pujian yang boleh kita nyanyikan bersama-sama pagi hari ini. Hatiku penuh nyanyian. Nah, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kembali Tuhan pertemukan kami melalui Sapaan Pagi Sekolah Kristen Dian Wacana. Kami bersuka cita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan buka hati kami supaya kami boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, mari kita akan siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saat pagi hari ini, firman Tuhan diambil dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran, pasal yang ke-17, ayat yang ke-7. Keluaran 17, ayat yang ke-7. Bu Marta akan membacakan ya. Anak-anak boleh menyimak atau ikut membaca bersama-sama. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sekali lagi Ibu akan bacakan. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Anak-anak, tema kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini adalah air dari batu. Apakah bisa air keluar dari batu? Nah, anak-anak dengarkan ceritanya ya. Nah, anak-anak, sebelumnya Bu Marta mau tanya dulu. Apakah anak-anak pernah mengalami kesulitan? Ya, tentu. Bu Marta juga pernah. Pasti anak-anak pernah sesekali mengalami kesulitan dalam kehidupan kalian. Nah,
Bagaimana respon kita di saat kita menghadapi kesulitan? Bagaimana respon kita ketika kita menghadapi kesukaran, permasalahan dalam hidup kita? Apakah kita marah-marah? Apakah kita khawatir? Apakah kita menyalahkan orang lain? Atau apakah kita tetap tenang saat kita menghadapi permasalahan? Nah, pagi hari ini kita akan melihat kisah tentang bangsa Israel ketika mereka menghadapi kesulitan, yaitu tidak ada air. Nah, anak-anak, mari kita akan lihat kisahnya dalam video berikut ini. Kemudian berangkatlah segenap bangsa Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air, sama sekali tidak ada air. Hauslah mereka semua, dan mulailah mereka bersungut-sungut dan bertengkar dengan Musa. Berikanlah air pada kami, supaya kami dapat minum. Musa menjawab, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Bangsa itu marah. Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami dan anak-anak kami? Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, karena Musa tidak tahan akan kemarahan bangsa ini. Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu. Bawalah juga tongkatmu yang kamu pakai untuk membelah laut Teberau bersama-sama para tua-tua bangsa itu. Maka aku akan berdiri di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan tua-tua Israel. Tuhan memberkati mereka dengan air yang melimpah-limpah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan mencobai Tuhan dan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Maka dinamailah tempat itu Massa dan Meribah. Demikian anak-anak video yang boleh kita lihat bersama-sama. Nah, dari video yang kita lihat tadi, kita bisa belajar beberapa hal ya dalam kita menyikapi ataupun bersikap di saat kita menghadapi kesulitan. Yang pertama, saat menghadapi kesulitan, tetaplah tenang. Kenapa kita harus tenang? Karena di saat kita tenang, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Di saat hati kita tidak tenang, tentu kita tidak bisa berdoa. Nah, yang pertama kita harus tetap tenang. Yang kedua, anak-anak, kita harus taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti Musa yang sudah taat kepada Tuhan di saat Musa dimusuhi oleh bangsa Israel di saat mereka menghadapi kesulitan karena tidak ada air. Taat. Dan yang ketiga adalah tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Nah, anak-anak, ingat 3 hal ini ya. Tetap tenang,
taat melakukan, dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, mengingatkan kita semua, apapun yang kita hadapi, ingat, ada Tuhan bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat pagi hari ini yang mengingatkan setiap kami. Kesulitan boleh terjadi, kesukaran boleh kami hadapi, tetapi satu hal, kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan responi kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini dengan satu pujian, berkat ku terima. Anak-anak, kita akan berdoa sekali lagi dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Doa Bapa kami. Pagi hari ini doa Bapa kami akan dipimpin oleh Ibu Christine. Mari anak-anak, kita akan bersama-sama berdoa. Lipat tangan, pejamkan mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian anak-anak, pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, juga berdoa Bapa kami. Saatnya kita berpisah, jumpa kembali dalam sapaan pagi Sekolah Kristen Dian Wacana selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.